Istri juragan barang bekas selalu dipakai pelanggannya. Di sebuah kampung kecil, hiduplah seorang pria yang dikenal sebagai juragan barang bekas bernama Pak Mamat. Ia memiliki sebuah kios sederhana di pinggir jalan yang selalu ramai didatangi pelanggan. Bisnisnya berkembang pesat berkat kerja keras dan keuletannya. Meski begitu, hidup Pak Mamat jauh dari sempurna. Istrinya, Siti, yang cantik dan menarik, seringkali menarik perhatian para pelanggan yang datang ke kios. Setiap hari, Siti membantu suaminya menjaga kios. Ia selalu tersenyum ramah kepada pelanggan yang datang. Namun, kebaikan dan keramahan Siti sering disalahartikan oleh beberapa pelanggan pria yang tidak tahu batas. Mereka seringkali melontarkan candaan kasar atau mencoba mendekatinya dengan cara yang tidak sopan. Namun, Siti tetap tegar dan mengabaikan godaan-godaan tersebut. Di balik senyum manis dan keramahan itu, Siti sebenarnya menyimpan beban yang berat. Para pelanggan, yang kebanyakan pria, seringkali tidak hanya sekadar membeli barang bekas. Mereka mulai mendekati Siti, menggoda, bahkan ada yang terang-terangan menyatakan perasaan kepadanya. Awalnya, Siti hanya menganggap itu semua angin lalu. Namun, semakin hari, gangguan-gangguan itu semakin serius. Suatu hari, seorang pelanggan tetap bernama Herman mulai sering datang ke kios bukan hanya untuk membeli barang bekas. Herman adalah pria tampan yang memiliki kekayaan melimpah. Setiap kali datang, Herman selalu membawa hadiah kecil untuk Siti. Kadang-kadang berupa perhiasan, kadang berupa makanan mahal yang jelas bukan untuk standar orang kampung. Awalnya, Siti menolak, tapi lama-kelamaan ia mulai terbiasa menerima pemberian tersebut. Pak Mamat, yang sibuk dengan urusan kios dan mencari barang-barang bekas untuk dijual, tidak pernah curiga. Ia percaya sepenuhnya pada Siti. Namun, tanpa ia sadari, hubungan antara Siti dan Herman semakin dekat. Herman terus merayu dan menggoda Siti, hingga pada suatu malam, ketika Pak Mamat sedang keluar kota untuk urusan bisnis, Herman berhasil membujuk Siti untuk bertemu di sebuah tempat terpencil. Pertemuan itu menjadi awal dari hubungan terlarang antara Siti dan Herman. Meski Siti tahu apa yang ia lakukan salah, ia merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Herman memberinya perhatian dan kenikmatan yang selama ini tidak pernah ia dapatkan dari Pak Mamat. Namun, di sisi lain, ia masih mencintai suaminya dan tidak ingin mengkhianatinya lebih jauh. Setiap kali bertemu dengan Herman, hati Siti dipenuhi oleh rasa bersalah. Ia selalu berpikir tentang bagaimana perasaan Pak Mamat jika mengetahui semua ini. Namun, Herman terus meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pak Mamat tidak akan pernah tahu, jika Herman suatu kali. Selama kau pintar menyembunyikannya, semuanya akan baik-baik saja. Waktu berlalu, dan hubungan Siti dengan Herman semakin dalam. Ia mulai merasakan perasaan campur aduk. Di satu sisi, Herman memberinya kebahagiaan dan kepuasan yang selama ini tidak pernah ia dapatkan. Di sisi lain, ia merasa terjebak dalam lingkaran kebohongan yang semakin sulit untuk dihindari. Setiap kali Pak Mamat pulang dari perjalanan bisnisnya, Siti selalu merasa cemas dan gelisah. Ia takut suatu hari suaminya akan mengetahui apa yang terjadi. Namun, sekuat apapun Siti berusaha menyembunyikan rahasianya, takdir berkata lain. Suatu hari, Pak Mamat mulai merasakan ada yang aneh dengan istrinya. Ia merasa Siti semakin sering melamun dan tampak tidak sepenuh hati dalam menjalankan tugas-tugasnya di kios. Pak Mamat, meskipun sederhana, bukanlah pria yang bodoh. Ia mulai mencurigai ada sesuatu yang disembunyikan istrinya. Pak Mamat memutuskan untuk menyelidiki. Suatu malam, ia pura-pura pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Namun, diam-diam, ia kembali ke rumah tanpa sepengetahuan Siti. Ketika sampai di rumah, ia melihat istrinya tidak ada di tempat. Hatinya mulai dipenuhi oleh kecemasan. Ia menunggu dalam gelap, berharap dugaannya salah. Namun, ketika tengah malam tiba, Siti pulang dengan wajah yang lelah, dan di lehernya tergantung kalung emas yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Pak Mamat merasa hatinya hancur berkeping-keping. Ia menyadari bahwa istrinya telah berselingkuh. Namun, sebagai pria yang bijaksana, ia tidak langsung mengkonfrontasi Siti. Ia memilih untuk menyelidiki lebih lanjut. Beberapa hari kemudian, ia mengikuti istrinya secara diam-diam dan menemukan bahwa dugaannya benar. Siti dan Herman telah menjalin hubungan terlarang di belakangnya. Dengan hati yang terluka, Pak Mamat menghadapi dilema besar. Ia mencintai Siti dengan segenap hatinya, tapi ia tidak bisa menerima pengkhianatan ini. Selama beberapa hari, ia merenung dan mencari jalan keluar. Akhirnya, ia memutuskan untuk berbicara langsung dengan Siti. Malam itu, setelah kios tutup,
Pak Mamat memanggil Siti ke ruang tamu. Dengan suara yang tenang namun penuh emosi, Pak Mamat mengungkapkan apa yang telah ia ketahui. Siti, aku tahu kau telah mengkhianatiku, katanya. Aku tahu tentang hubunganmu dengan Herman. Siti terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Air matanya mulai mengalir, dan ia merasa sangat bersalah. Pak Mamat, meskipun hatinya hancur, tetap tenang. Ia tahu bahwa berteriak atau marah tidak akan menyelesaikan masalah. Aku mencintaimu, Siti, lanjutnya. Tapi aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang tidak setia. Kita harus mencari jalan keluar dari semua ini. Siti, yang sejak awal sudah diliputi rasa bersalah, tidak bisa menahan tangisnya. Ia mengakui semua kesalahannya dan meminta maaf kepada suaminya. Ia berjanji akan mengakhiri hubungannya dengan Herman dan memperbaiki kesalahannya. Namun, Pak Mamat tidak yakin apakah ia bisa memaafkan begitu saja. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan ketegangan. Siti berusaha keras untuk membuktikan bahwa ia benar-benar menyesal. Ia memutuskan semua hubungan dengan Herman dan berusaha kembali menjadi istri yang setia. Namun, Pak Mamat tidak bisa begitu saja melupakan semua yang terjadi. Setiap kali ia melihat Siti, bayangan pengkhianatan itu selalu terlintas di benaknya. Akhirnya, setelah beberapa bulan yang penuh dengan ketidakpastian, Pak Mamat membuat keputusan besar. Ia memutuskan untuk meninggalkan Siti dan memulai hidup baru. Aku mencintaimu, Siti, katanya pada malam terakhir sebelum pergi. Tapi aku tidak bisa hidup dengan bayang-bayang pengkhianatan ini. Aku butuh waktu untuk sembuh. Siti hanya bisa menangis saat melihat suaminya pergi. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Kini, ia harus menghadapi hidupnya tanpa suaminya, dan rasa penyesalan itu akan terus menghantuinya sepanjang hidupnya. Pak Mamat, di sisi lain, meskipun hatinya hancur, merasa lega. Ia tahu bahwa keputusan yang ia ambil adalah yang terbaik bagi dirinya dan masa depannya. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang di kampung itu. Kesetiaan adalah hal yang sangat berharga dalam sebuah hubungan, dan sekali hilang, sulit untuk mengembalikannya.